Halo semuanya, assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku di channel ini. Buat yang baru gabung, selamat datang, salam kenal, nama aku Danang Irfan. Dan buat yang udah lama gabung, terima kasih banyak. Dan di video kali ini guys, aku akan ngebahas mengenai sebuah kasus yang sedang viral di Korea Selatan. Dan ini tuh dijadikan sebuah thread di Twitter, yaitu mengenai bocah berusia 10 tahun yang bernama Cho Yuna. Dia itu mengajukan izin kepada pihak sekolah untuk pindah ke Jeju selama 1 bulan, namun malah ditemukan tenggelam di dalam mobil bersama keluarganya. Kok bisa gitu? Apakah ini memang real sebuah kecelakaan ataukah ada faktor lain? Mari kita masuk ke videonya. Jadi kasus ini tuh aku ambil dari sebuah akun Twitter yaitu @apriseulidiana. Dan buat kalian yang punya Twitter, silahkan gasken buat follow, like, juga retweet ini akun mbaknya ini ya kan. Soalnya dia itu juga bikin thread-thread yang informatif gitu. Tapi sebelum masuk ke videonya, mohon maaf banget ya guys kalau nanti ada suara-suara. Soalnya ini tuh di desa gitu, ada suara ayam, itu ada suara jual es. Cho Yuna 10 tahun mengajukan izin ke sekolah untuk tinggal di Jeju selama sebulan bersama keluarganya. Namun ditemukan tenggelam di dalam mobil di Laut Selatan Jeolla. Apakah ini kecelakaan? Jadi pada tanggal 19 Mei 2022, Yuna mengajukan izin ke sekolahnya untuk belajar lewat experiential learning program di Pulau Jeju selama kurang lebih sebulan hingga tanggal 15 Juni 2022. Jadi di Korea itu kayak program kayak gini tuh diperbolehkan gitu dan tidak memengaruhi absensi siswa. Nah sayangnya nih guys, tidak tampak kehadiran Yuna ini di sekolah hingga tanggal 16 Juni 2022. Pihak sekolah pun berinisiatif untuk menelpon kedua orang tua Yuna, namun ponsel keduanya tidak bisa dihubungi. Menghadapi jalan buntu, pihak sekolah akhirnya melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian lalu melakukan investigasi dan ditemukan fakta bahwa keluarga Cho tak pernah sama sekali ke Pulau Jeju atau mengikuti program di sana. Nah, keluarga ini terakhir terlihat pada tangkapan CCTV di sebuah guest house di Wando, Jeolla Selatan pada tanggal 30 Mei 2022. Dan menurut kepolisian, keluarga Cho ini sudah tinggal di guest house tersebut sejak tanggal 24 Mei dan banyak menghabiskan waktu mereka di dalam kamar daripada pergi keluar gitu. Namun pada tanggal 30 Mei-nya terlihat di kamera ibu Yuna keluar bersama ayahnya sambil menggendong si Yuna itu. Tapi 2 hari yang lalu nih guys, channel YTN ini menayangkan tayangan CCTV sebelum Yuna digendong keluar menuju mobil. Ibu Yuna telah membawa masuk koper, kemudian barang-barang bawaan mereka ke dalam mobil terlebih dahulu. Tak lama setelahnya dia juga membuang sampah seakan siap untuk check out. Berarti kalau terlihat dari CCTV-nya ini mereka itu kayak udah persiapan gitu mau pergi dari guest house itu. Nah, mengetahui lokasi terakhir keluarga ini, kepolisian Wando mengerahkan sejumlah drone dan tim penyelamat untuk terus mencari keberadaan mereka hanya dengan bermodalkan rekaman CCTV, foto keluarga, dan juga informasi mobil Audi yang ditumpangi ketiganya. Kemudian pada tanggal 28 Juni kemarin, Badan Kepolisian Gwangju dan penjaga pantai Wando berhasil menemukan sebuah sedan Audi dari kedalaman 10 meter di bawah air yang letaknya berjarak 100 meter dari pelabuhan Songgok di Wando. Polisi juga mengungkapkan adanya kesulitan saat mengidentifikasi para korban karena kondisi mobil terkunci dan pandangan mereka juga tertutup oleh jendela mobil yang gelap dan kondisi air yang keruh. Ketiganya pun diidentifikasi menggunakan sidik jari dan barang-barang yang ditemukan di dalam mobil. Ini dilakukan karena kondisi tubuh yang sudah membusuk dan ketiganya pun akan dipindahkan ke rumah duka yang ada di Gwangju. Nah, dan orang-orang di sana itu juga masih kayak pada bingung gitu. Ini tuh merupakan kecelakaan atau ada motif yang lainnya. Karena ada isu yang beredar yang diberitakan oleh beberapa portal berita yang mengatakan bahwa orang tua Yuna ini mengalami kerugian finansial lewat pembelian mata uang kripto yaitu Luna gitu. Aku sendiri juga kurang paham sih ya Luna itu yang kayak gimana, karena aku juga kurang tertarik sama yang namanya crypto trading atau apalah gitu. Nah, dan mereka itu bisa beranggapan kalau sebenarnya mereka itu bunuh diri adalah karena orang tuanya Yuna ini sempat mencari kata kunci Luna, kemudian obat tidur, dan cara mengakhiri hidup di HP mereka gitu saat dicek sama kepolisian. Dan menurut kerabat sekitar, keluarga Yuna memang sedang mengalami kesulitan finansial setelah menutup bisnis mereka yang berhubungan dengan komputer pada Juli 2021 lalu. Hutang kartu kredit dari keluarga ini juga mencapai 100 juta won menurut pernyataan polisi. Nah, dan gak hanya itu nih guys, ternyata orang-orang itu juga kayak pada salfok saat ibunya Yuna ini menggendong si Yuna, karena
si Yuna ini kayak terlihat lemes gitu, kayak dikasih obat tidur gitu. Ya jadi seperti itu ya guys kasusnya. Dan yang aku salut sama kasus ini tuh lebih kepada pihak sekolah dan juga pihak kepolisiannya gitu. Gercep itu langsung satset gitu ya kan. Makanya kayak si Yuna ini kan nggak masuk sekolah 1 hari lewat tanggal yang udah ditentukan, tapi pihak sekolah itu langsung kok belum masuk ya, padahal udah tanggal 16 gitu. Dan pas udah lapor sama si polisinya ini juga langsung gerak cepat gitu kan. Aku kira polisi satset itu cuman di dramanya gitu, ternyata di real life-nya juga iya gitu. Nah tapi untuk penyebab pasti dari kematian keluarga Cho ini belum bisa ditentukan, karena pas ditemukan kan keadaannya sudah membusuk. Jadi layanan forensik nasional itu kan kayak kesulitan untuk mengidentifikasinya. Dan mungkin mereka juga akan melakukan beberapa tes lagi, tapi menurut berita yang aku baca akan memakan waktu kurang lebih 1 bulan sebelum hasilnya keluar. Jadi kalau menurut kalian, apakah ini emang real kecelakaan atau ada motif lain, misalkan bunuh diri, atau yang nggak pernah kita kepikir ternyata ini adalah sebuah kasus kejahatan? Bisa kalian komentar di bawah. Dan kita tunggu saja update selanjutnya dari kasus ini. Oke, jadi itu dia guys ceritanya. Dan kalau misalkan ada informasi yang miss, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video aku hingga akhir. Dan buat yang mau mutualan dengan aku di Instagram, boleh banget @danang.irfan_, nanti aku full back. Buat yang mau request untuk next konten juga boleh banget nih guys, mention di IG aku atau tulis di kolom komentar langsung. Nanti kalau bisa bakalan aku bahas. Dan jangan lupa juga buat diklik subscribe-nya di kanan bawah dekat nama aku, supaya aku makin semangat lagi bikin videonya. And see you on the next video.